What's up movie lovers? Balik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Di konten ini gua akan share pada kalian alur cerita film-film yang gua rekomendasikan khususnya buat kalian para pecinta film. Selamat menonton. Oke, untuk alur cerita kali ini akan bercerita tentang film Thailand yang berjudul Bad Genius yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini didasarkan dari kisah nyata. Pemeran utama dari film ini yaitu Lin, seorang murid perempuan pindahan dari sekolahnya yang dulu. Ia memiliki otak yang sangat cerdas, terutama dalam bidang akademik. Diceritakan Lin dan ayahnya sedang mendaftar di sekolah barunya. Tetapi, Lin sangat keberatan dengan pengeluaran yang harus dibayar oleh ayahnya tiap semesternya. Namun, kepala sekolahnya sudah terlanjur terkesan dengan kepintaran yang dimiliki oleh Lin. Karena ia merasa Lin akan dapat mengharumkan nama sekolahnya nanti. Ia pun menawarkan beasiswa dan makan gratis untuk Lin selama bersekolah di sana. Tak lama kemudian, Lin pun bertemu dengan teman barunya yang bernama Grace. Ia sangat kurang pandai dalam bidang akademik, namun ia pandai dalam bidang ekstrakurikuler yaitu drama. Pihak sekolah pun mengeluarkan aturan baru yaitu harus mempunyai minimal IPK 3,2. Ketika Grace sedang mengerjakan soal matematika, Lin pun mengajarinya. Grace pun meminta Lin untuk menjadi guru pembimbingnya. Ketika ujian dimulai, Lin pun menemukan soal matematika yang hampir sama dengan soal yang mereka kerjakan dulu. Namun, Grace tidak mengerti juga. Karena Lin merasa kasihan, ia pun berinisiatif memberikan contekan jawabannya melalui tulisan di penghapus yang ia simpan ke dalam sepatu. Alhasil, Grace pun mendapatkan nilai IPK yang lebih dari ditentukan, yaitu 3,87. Singkat cerita, Grace mengundang Lin untuk ke tempat pacarnya yang bernama Pat. Pat adalah seorang siswa yang terkenal di sekolahnya dan anak yang kaya raya. Grace mengundang Lin untuk merayakan keberhasilannya itu. Pat mengetahui kenapa Grace bisa mendapatkan nilai yang tinggi karena Grace memberitahukannya. Pat pun mencoba bernegosiasi untuk meminta contekan saat ujian, tentunya dengan bayaran yang sangat mahal, yaitu 1,2 juta per mata pelajaran, dan totalnya menjadi 96 jutaan. Ketika Lin sedang bermain piano, secara tidak sengaja Lin menemukan metode untuk memberikan contekan kepada teman-temannya, yaitu dengan cara memainkan jari-jari dari pola nada musik. Pada saat ujian dimulai, untuk memberikan jawabannya, Lin hanya perlu menggerakkan jari-jarinya sesuai dengan kunci not nada piano. Selama itu, Lin pun sukses dengan bisnisnya itu. Diceritakan ada siswa yang bernama Beng. Ia anak yang sederhana, jujur, dan sama pintarnya dengan Lin. Ia sangat menonjol dalam skill menghafal. Lin dan Beng mengikuti cerdas cermat dan memenangkannya. Pihak kepala sekolah memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada beasiswa untuk bisa sekolah di Singapura. Tapi hanya untuk satu orang saja. Keadaan ini membuat mereka harus menjadi pesaing satu sama lainnya. Pada waktu ujian, siswa yang bernama Tong tidak paham dengan kode piano yang diberikan oleh Lin. Ia pun memaksa meminta contekan kepada Beng saat ujian nanti. Namun, Beng menolaknya meski ia akan dibayar mahal. Ketika ujian berlangsung, Beng memberitahu Lin untuk berhati-hati kepada Tong bahwa ia akan menyontek. Namun, Beng tidak mengetahui bahwa Tong dan Lin sedang berbisnis. Masalah dimulai terjadi ketika Lin menukar ujiannya dengan Tong. Waktu ujian pun selesai. Namun, Lin mendapat panggilan bersama Tong oleh kepala sekolah. Di sana, ternyata sudah ada Beng yang sudah melapor bahwa Tong sudah menyontek kepada Lin. Kemudian,
Pengawas ujian datang dan melaporkan bahwa kertas ujian Tong dan Lin telah ditukar saat ujian. Sehingga pihak sekolah pun harus mendatangkan ayahnya Lin. Bisnis Lin pun terbongkar dan tidak bisa mengikuti beasiswa untuk sekolah di Singapura. Singkat cerita, Grace meminta bantuan kepada Lin bahwa orang tua Pat ingin Pat belajar di universitas di Boston dan Grace harus ikut dengannya. Namun harus mengikuti ujian STIC. Namun hal itu tidaklah mudah karena mereka berdua sadar mereka kurang pintar. Mereka pun meminta bantuan kepada Lin dan Lin akan dibayar sebesar 247 juta. Awalnya, Lin menolaknya, namun Lin menemukan cara untuk membantu mereka. Karena ujian STIC diadakan pada hari yang sama, namun waktu yang berbeda di setiap negaranya, berhubung Thailand dan Sydney mempunyai selisih waktu 4 jam, hal ini dimanfaatkan Lin untuk bisa mengikuti ujian STIC di Sydney dan membocorkan jawabannya terlebih dahulu. Kesempatan ini dijadikan Lin untuk membuka bisnis baru, dan tentunya tidaklah gratis. Tugas Pat lah yang akan merekrut orang-orang atau klien untuk mengikuti bisnis tersebut. Lin akan memberikan jawabannya kepada Pat dengan cara menghafalnya. Akan tetapi, Lin hanya mampu menghafal setengah jawabannya saja. Untuk itu, Lin membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, siapakah yang akan direkrut oleh Lin untuk membantunya dalam misi kali ini? Temukan jawabannya di part kedua ya.